Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Silakan duduk kembali, silakan duduk kembali. Yes. Yang siap untuk ngalamin Tuhan katakan yes. Ya. Saya kasih judul malam hari ini tentang mengampuni. Ya, mengampuni itu apa? Indah. Nah, kita ini kan sering kali nyanyi atau berkata, aku pengen seperti Yesus, betul nggak? Sering? Saya tulis lagu judulnya, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ya, sering kita nyanyi lagu yang perkataannya itu, aku pengen jadi seperti Yesus. Nah, pertanyaannya, ngerti nggak Yesus itu pribadi yang seperti apa ya? Kita coba lihat Lukas 23 ayat 34. Anda akan kaget di sini. Yesus berkata, Lukas 23 ayat 34. Ini ketika dia di atas kayu salib. Di tengah banyaknya orang sedang menghujat dia. Dari mulut yang sama sebelumnya berkata, Hosana, Hosana. Tapi dari mulut yang sama juga berkata, salibkan dia, salibkan dia. Bayangin, dia difitnah, dia dihujat, bahkan pakaiannya yang dia pakai itu dijadikan mainan untuk alat berjudi sama banyak orang. Lihat, semuanya rasanya nggak ada yang baik. Tapi di atas kayu salib, Yesus berkata, ya Bapa, di sini dikatakan apa? Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau engkau pengen jadi seperti Yesus, ingat ini, Yesus adalah pribadi yang suka mengampuni. Katakan amin. Kalau Yesus suka mengampuni, berarti kita juga harus apa? Mengampuni. Ya, urusan mengampuni itu urusan harian. Kita baca ayatnya. Doa Bapa kami, Matius 6, 11 sampai 12. Di situ dikatakan dengan jelas, berikanlah kami, saya suka kalimat ini, pada apa? Hari ini makanan kami yang secukupnya. Ternyata doanya itu enggak cuma bicara tentang pemeliharaan Tuhan akan kebutuhan utama manusia, bicara makanan. Tetapi disambung dengan kata apa? 12 dan. Berarti itu urusan harian. Berikanlah kepada kami juga hari ini. Gak cuma makanan, tetapi ampuni kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Urusan mengampuni itu ternyata bukan urusan bulanan, tapi urusannya harian. Karena dalam hidup ini setiap hari, minta gak minta, kita bisa ngalami namanya dilukai atau melukai orang. Betul kan? Ingat loh, bukan cuma Anda yang dilukai. Kadang-kadang tanpa kita sadar kita tuh juga bisa melukai orang. Nah, kadang-kadang tuh dilukai atau melukai. Itu awalnya bisa macam-macam. Bisa sadar maupun gak sadar. Bisa lewat perkataan, bisa lewat perbuatan atau lewat ekspresi. Ada orang yang ketemu sama seseorang di mall. Dia sudah dada-dada dari jauh mau say hi sama orang tersebut. Tapi ternyata orang yang dikasih disapa itu ternyata gak nyapa balik. Malah dia memalingkan muka dan akhirnya pergi ke arah yang berseberangan dengan kita. Kita kesel banget karena apa? Orang itu sudah banyak kita tolong. Masa disapa doang gak mau nyapa balik. Sampai akhirnya kita cerita sama banyak orang. Tahu gak aku tadi ketemu sama orang itu di mall. Orang itu gak tahu diri beneran. Udah ditolong berulang kali. Aku sampai sakit hati loh. Aku nyapa dia loh. Gak nyapa balik. Sudah terlanjur kecewa sakit hati. Betul. Akhirnya ada orang ngomong sama dia. Pak, jangan sakit hati dulu Pak. Kenapa? Bapak itu sekarang udah gak bisa lihat. Lihat, benar gak?
Kadang-kadang kita tuh sakit hati sama sesuatu yang belum pasti. Tapi udah terlanjur sakit hati duluan. Orang itu secara gak sadar dia melukai orang lain. Tapi yang dilukai, rasanya sudah sampai habis hatinya dia. Lihat. Itulah kehidupan. Setiap hari kita bisa mengalami keadaan dilukai maupun melukai. Dalam pernikahan sama. Saya kadang-kadang tuh masih bisa melukai istri saya tanpa saya sadar. Maksud saya ngomongnya baik tapi ternyata terimanya itu salah, bisa jadi. Makanya setiap hari kita mesti mengampuni, katakan amin. Ya. Karena kalau orang nggak mengampuni, itu seperti simpen racun di dalam hati. Tangkap ini. Nggak baik. Itu seperti simpen sampah di dalam hidup kita. Nggak ada baiknya sama sekali. Ya. Orang kalau sudah luka hati dan tidak mau mengampuni, saya belajar ini. Cara pandangnya itu selalu pahit, nggak pernah ada baik-baiknya. Hati itu seperti kacamata kehidupan. Ini ruangan ini terang, tapi kalau saya pakai kacamata warna hitam, apapun yang terang akan terlihat lebih gelap, betul? Orang kalau sudah hatinya pahit, semua orang dianggap salah, dia selalu benar, betul kan? Karena hatinya udah pahit. Orang kalau hatinya pahit, itu perkataannya akan selalu pahit. Tuh. Hati itu adalah tempat penyimpanan. Kalau hatinya penuh dengan sampah, makanya keluarnya juga sampah. Perkataannya selalu memahitkan. Perkataannya selalu gak enak. Perkataannya selalu menyakiti orang lain. Ya. Karena dalamnya sakit, keluarnya juga sakit. Orang kalau sudah pahit, hidupnya akan mencemari banyak orang. Karena kepahitan itu nular. Ibrani 12:15, bagus banget ini ayat dikatakan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Tuhan mau sembuhkan kita. Tapi kita menjauh untuk disembuhkan. Akhirnya apa? Akhirnya tumbuh namanya akar pahit yang bisa menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Satu orang pahit suka cari teman-teman yang lain supaya ikut-ikutan pahit sama dia. Akhirnya jadilah timbul sebuah barisan sakit hati, yaitu di gereja ada, di perusahaan ada, di keluarga ada, di dalam pertemanan seringkali ada. Karena sakit hati tidak disembuhkan, dia mulai ngomong sakit hatinya ke orang lain. Nah, orang lain tuh belum tentu awalnya sakit hati. Mungkin orang lain tuh gak ngerti masalahnya, gak ngerti yang Anda alami, gak ngerti kondisi sebenarnya. Tetapi karena memang kepahitan itu seperti virus yang nular. Anda cerita ke orang lain tanggepin, ikut-ikutan sakit hati. Muncullah geng sakit hati itu. Rusak lama-lama, betul kan? Ingat, satu orang sakit hati gak sembuh, engkau akan mencemari hidup banyak orang. Hidupmu gak jadi berkat, justru nambah masalah. Kenapa saya bisa ngomong kayak gini? Karena saya dulu ketua barisan sakit hati. Kalau udah mantan kan ngerti. Dan itu membuat saya gak sehat. Makanya hari ini Tuhan mau sembuhkan setiap kita, katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan dong. Yes, kasihnya melawat kita. Orang kalau sakit hati gak beres, ingat dosisnya bakal ningkat. Kita baca ayatnya ya, Efesus 4 ayat 31. Buanglah semua sakit hati. Karena kalau sakit hati gak dibuang jadinya dendam. Dendam gak dibuang jadinya suka marah-marah. Banyak kemarahan dalam hidup kita. Orang kalau suka marah-marah, bisa jadi itu ada kepahitan, kekecewaan yang gak sembuh. Diluapkan ke orang lain, marah terus kerjaannya. Dan itu kalau gak sembuh dosisnya meningkat, suka bertengkar. Dari suka bertengkar akhirnya apa? Saling menghina terus satu dengan yang lain. Dan akhirnya ujungnya apa? Kita bisa melakukan segala macam kejahatan. Pahit itu gak sembuh, dosisnya akan meningkat. Ada seorang anak tega menyakiti ibu kandungnya.
Bayangkan, ini anak loh. Tega menyakiti ibu kandungnya. Gara-gara apa? Sakit hati. Disimpan terus, gak sembuh. Disimpan terus, gak sembuh. Suatu kali dia berkata, tunggu tanggal mainnya. Ketika suatu kali aku tambah gede. Tunggu momentumnya. Suatu kali aku bisa balas ibu kandungku. Lihat, banyak kan kejadian kita baca. Anak bisa menyakiti bapaknya, bisa menyakiti ibu kandungnya. Rame urusan ini dan itu. Dimulai dari apa? Sakit hati gak sembuh. Keluarga akhirnya hancur berantakan. Salah satu masuk ke polisian. Bukan akademi polisi masalahnya. Ini masuk ke penjara gara-gara apa? Dimulai dari sakit hati, berujung segala kejahatan bisa terjadi. Tangkap ini. Hari ini makanya saya gak tahu Anda sedang ada di titik mana. Kepahitan itu sedang ada, kekecewaan sedang ada di hidupmu. Luka sedang ada di hidupmu. Tapi saya percaya di titik manapun Tuhan sanggup sembuhkan. Amin. Orang kalau pahit, kepahitan gak sembuh, luka gak sembuh. Yang terjadi yang terakhir ini akan menghambat rencana Tuhan yang terindah. Itu dinyatakan dalam hidup kita. Akhirnya batal semua. Tuhan mau menyatakan kemurahannya, pertolongannya, rencananya yang terbaik, cancel semua. Kok bisa? Karena traumamu, kepahitanmu gak sembuh. Ada orang-orang yang saya tahu ya, pertolongan sudah di depan mata, jodoh sudah di depan mata. Selama ini dia mendoakan untuk Tuhan, kasih aku pasangan hidup yang terbaik. Ada orang yang sangat baik, pekerjaannya bagus, ada chemistry sama wanita ini. Tapi karena luka hatinya gak sembuh. Ketemu pria yang baik sekalipun dia berkata, kamu tuh paling kayak mantan-mantanku yang dulu. Depannya manis, ujungnya memahitkan gitu. Padahal itu mungkin yang terbaik yang kau bisa dapatkan. Lihat, berkat di depan mata hilang seketika gara-gara hati gak sembuh. Bisa jadi ada orang mau bantu Anda. Ada orang mau tolong Anda, tetapi karena sakit hati Anda gak sembuh. Anda berkata, Bapak kalau tolong saya, pasti mungkin kayak bos saya sebelumnya. Mungkin kayak partner bisnis saya sebelumnya. Awalnya kelihatannya mau nolong, tapi ujungnya nusuk dari belakang. Karena kecewa, pahit, pertolongan yang baik pun di depan mata, akhirnya hilang seketika. Malam ini malam kesembuhan, katakan amin. Setiap keluarga dipulihkan, setiap pertemanan dipulihkan. Saya gak tahu Anda sedang sakit hati di area mana. Tapi kalau firman ini Anda dengar, artinya Tuhan mengasihimu. Tuhan mau menyatakan yang terbaik terjadi di hidupmu, supaya kita gak kehilangan yang terbaik dari Tuhan. Amin. Matius 5 ayat 8 mengatakan, berbahagialah orang atau diberkatilah orang yang apa? Suci hatinya, yang hatinya bersih. Karena mereka akan melihat. Kalau hatimu kembali bersih, kemurahan Tuhan berlimpah di hidupmu. Amin. Rencana terbaik Tuhan akan dinyatakan dengan indah di hidupmu. Nah, pertanyaannya gini, bagaimana supaya saya bisa mengalami kesembuhan hati ya? Saya belajar ini, bagaimana bisa mengampuni. Yang pertama ini, kalau engkau mau mengampuni, engkau harus mengingat terlebih dahulu pengampunan Tuhan dalam hidupmu yang gak pernah ada habisnya itu. Sadari pengampunan Tuhan dalam hidupmu berulang-ulang kali. Kolose 3 ayat 13 mengatakan, bersabarlah terhadap sesamamu dan saling mengampunilah. Jika kamu merasa seseorang sudah berbuat salah kepadamu, ampunilah mereka, ampunilah orang lain, karena Tuhan sudah mengampuni kamu. Bayangkan, kalau hari ini dosamu gak diampuni sama Tuhan, masa depanmu tuh kebinasaan, betul? Kalau dosa Anda gak diampuni sama Tuhan, tidak ada pengampunan dari Tuhan, hidupmu tuh tiap hari penuh dengan intimidasi dari iblis. Engkau selalu merasa jadi orang yang tidak layak,
tidak layak ngalamin Tuhan, tidak layak untuk melayani, tidak layak terus. Karena apa? Tidak ada pengampunan, tidak ada sukacita di hidupmu. Hatimu selalu kotor, lihat. Tapi oleh karena kasih kebaikan Tuhan, berapapun kesalahan yang engkau buat, selalu ada pengampunan buat hidup kita. Karena Tuhan terlalu mengasihi kita. Amin. Sejauh timur dari barat, engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, katakan, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Stop sampai di sini dulu. Bayangkan kalau kita punya Tuhan itu mafia, yakuza. Setiap kesalahan kita itu tuh diperhitungkan. Tuh. Hari ini kamu menipu istrimu. Mulut sobek-sobek gitu. Itu yakuza. Hari ini kamu mencuri ya? Tunggu aja sebentar lagi. Keserempet mobil, tanganmu putus. Bayangin. Kalau Tuhan kita sengeri itu, habis kita hari ini. Mungkin kita datang ibadah di gereja udah gak ngerti tinggal apanya doang, betul? Betul gak? Tuhan itu terlalu baik sama kita. Betul. Karena Tuhan sudah terlalu mengampuni kita. Ayo kalau ada orang salah sama kita, ampuni mereka. Izinkan kasih Tuhan yang memampukan engkau hari ini. Amin. Ada satu lagu yang memberkati saya. Lagu ini berkata, mengampuni itu indah. Mengampuni itu apa? Indah. Kita belajar sama-sama lagunya. Dalam kegelapan hatiku, tak hentinya anugerahmu. Liriknya luar biasa nih. Engkaulah satu kasih sejati, Tuhan ajarku mengerti. Dengar ini sama-sama. Diampuni itu sangat indah. Diampuni itu mulia. Dengar hati Tuhan. Yang kau rindukanku bahagia. Ku mau memberi yang ku terima. Mengampuni itu kasih. Mengampuni itu indah. Dengar ini. Damai sejahtera, sukacita tak terkata, hati yang melimpah. Mengampuni itu memberi. Mengampuni itu rela. Takkan ku tolak kerinduanmu ya Bapa. Ampuni sesama. Malam hari ini Tuhan mau kita bahagia. Engkau bisa berbahagia penuh dengan sukacita. Masa depan yang terbaik itu menanti dalam hidupmu. Bukan masalah yang besar, tapi berkat yang terbaik sedang menanti dalam hidupmu. Pemulihan keluarga terjadi ketika kau melepaskan pengampunan. Izinkan kasih Tuhan yang berbicara. Engkau bisa mengasihi karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Katakan amin. Mengasihi lebih sungguh.
Nyanyikan sama-sama, piano lebih kencang lagi naikkan. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Katakan sama-sama. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Katakan mengampuni. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Katakan mengampuni. Mengampuni, mengampuni lebih. Katakan sama-sama, Tuhan. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni lebih. Kalau Tuhan sudah mengampuni kita, nilainya tuh gak pernah sebanding dengan kita mengampuni orang lain, betul? Tanggapi. Pengampunan Tuhan itu membuat Yesus serahkan nyawanya buat kita. Dia mesti mati untuk bisa mengampuni dosa manusia. Gak pernah sebanding kok. Kalau Tuhan sudah kasih yang berlimpah dalam hidupmu, ayo kasih juga buat orang lain. Amin. Supaya yang terbaik Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Yang kedua, bagaimana bisa mengampuni? Perkatakanlah pengampunan dan berkat bagi orang-orang yang menyakiti Anda setiap kali Anda masih ingat. Kalau engkau mau sembuh, semuanya dimulai dengan tindakan iman, namanya kuasa perkataan. Betul? Mungkin hatimu belum bisa. Kayak orang lagi sakit, aku belum lihat kesembuhan. Tapi kalau engkau mengalami kesembuhan, mulai dari mana? Perkataanmu mesti berubah dulu, betul? Ada kuasa di dalam perkataan orang percaya, katakan amin. Ya, kita baca Amsal 18 ayat 21. Lidah itu punya kuasa, tangkap ini. Lidahmu itu punya kuasa untuk menyelamatkan hidupmu atau merusaknya. Orang harus menanggung akibat ucapannya. Kalau engkau hari ini berani berkata mengampuni, engkau hari ini berani melepaskan berkat bagi orang yang menganiaya Anda, yang melukai Anda. Percayalah, kemurahan Tuhan, kuasa Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu dengan dahsyat. Aktivasi saat ini. Saya punya pengalaman yang gak mudah. Suatu kali saya pernah disakiti, ya, entah yang menyakiti sadar apa enggak sebenarnya. Saya juga gak tahu sampai hari ini sebenarnya. Tapi saya merasa saya dipojokkan oleh sekelompok orang. Dan itu gak enak banget. Nama baik saya jadinya rusak. Saya sampai suatu kali itu, saya belajar. Tuhan ingatkan saya. Ampuni, ampuni. Saya pikir masalah itu udah kelar. Tapi sampai suatu kali selama gak dengar update ya. Tiba-tiba ada orang yang cerita. Kau tahu gak kau apa? Orang ini gini segala macam. Ketika dia dengar nyebut beberapa nama ini. Langsung emosi saya menjadi-jadi. Tuh lihat. Orang kalau masih pahit dengar nama orang yang pernah menyakiti. Langsung emosi tidak terkendali. Saya langsung itu pukul-pukul jendela mobil saya. Saya lagi nyetir itu. Jendela tak pukul-pukul waktu itu. Saya merasa gak terima. Tapi tiba-tiba Tuhan mengingatkan, perkataanmu mesti berubah. Kalau engkau kepingin hatimu sembuh, kalau engkau kepingin engkau bahagia buat masa depanmu, jangan simpen sampah itu. Perkatakan pengampunan dan berkat. Hari itu di mobil saya belajar. Perkatakan berkat, saya sebut namanya satu demi satu. Awalnya berat, awalnya gak mudah. Tapi saya bertindak dengan iman hari itu. Saya berkata, Tuhan, aku gak kepingin lihat masa depanku rusak. Aku pengen masa depanku indah.
Hari ini aku perkatakan pengampunan, berkat bagi A, B, C. Setiap kali saya mengingatnya, terus saya perkatakan itu, terus saya perkataan itu. Pelan tapi pasti, luka yang awalnya hebat, lama-lama sembuh, sampai puncaknya. 2021, ada seorang hamba Tuhan yang berpulang. Saya nggak kenal hamba Tuhan ini, cuma ini hamba Tuhan terkenal. Saya lihat YouTube-nya, YouTube streaming gitu. Bagaimana hamba Tuhan ini malam penghiburannya, ya. Singkat cerita waktu itu saya nonton gitu, nggak tahu digerakkan sama Tuhan untuk nonton di rumah. Dan tiba-tiba ketika momen malam penghiburan itu ada orang-orang yang cerita tentang kebaikan hamba Tuhan ini selama hidupnya. Satu orang cerita, saya pernah ditolong sama bapak ini. Satu orang lain lagi cerita, dia yang kasih kesempatan sama saya pertama kali. Ada orang lagi yang cerita betapa baiknya ini orang dan segala macam. Gak tahu kenapa tiba-tiba Roh Kudus itu bicara sama saya sederhana banget. Suatu kali kamu bakal pulang. Masih ada sakit hati gak sama orang lain? Masih gak ada nama-nama yang kamu ingat dan masih ada di hatimu tuh nyelekit gitu? Masih ada gak? Saya berusaha ingat. Iya Tuhan, aku kalau ingat nama itu kok masih ada ya. Sekalipun mungkin dampaknya, perihnya gak kayak dulu. Sudah berkurang jauh, tapi kok masih ya. Hari itu Tuhan ngomong dengan jelas, bereskan. Sekali lagi perkatakan pengampunan, perkatakan berkat. Suatu kali kamu pulang hatimu mesti bersih. Oh ya, hari itu saya nangis. Tuhan melawat saya. Saya ngomong sekali lagi, Tuhan hari ini aku pengen sembuh total. Kembali aku mengatakan berkat buat yang ini, berkat buat yang itu. Berkati hidup mereka Tuhan. Ketika saya ngomong kayak gini saya nangis. Perkatakan. Dan hari itu saya merasa hati saya benar-benar dipulihkan sama Tuhan luar biasa. Bahkan beberapa momen berikutnya saya ketemu sama mereka. Sudah gak ada lagi sakit hati. Bahkan akhirnya bisa kembali bersinergi. Tuhan itu luar biasa ya. Kalau hatimu pulih, berkat yang terbaik itu menanti. Tangkap ini. Oh indah. Udahlah hari ini. Pilihlah untuk mengampuni, katakan amin. Perkatakan pengampunan dan berkat, karena itu tindakan iman. Engkau cukup berkata, Tuhan yang bekerja menyembuhkanmu. Amin. Kita lakukan yang kita bisa, Tuhan akan melakukan yang kita gak bisa. Mungkin hatimu susah, tapi Tuhan sanggup menjamah hatimu saat ini. Ya. Yang ketiga, kalau kau kepengen hatimu sembuh, mungkin hari ini kau merasa gak sanggup. Minta kekuatan kasih dari Roh Kudus. Ya, firman Tuhan berkata, Roma 5 ayat 5 dikatakan. Dan pengharapan gak pernah mengecewakan. Karena Allah sudah mencurahkan apa? Kasihnya untuk mengisi hati kita melalui siapa? Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Kalau Anda pernah baca Galatia 5, buah roh adalah kasih. Kalau Anda baca juga di bagian Alkitab yang lain, Roh Allah tidak memberikan kepada kita ketakutan, tapi rohnya itu membangkitkan kasih. Itulah Roh Kudus. Hari ini mungkin ada beberapa dari Anda, pahitnya setengah mati. Mungkin kau pernah ditipu sama seseorang. Mungkin orang tuamu pernah memaitkan Anda. Mungkin pasanganmu pernah ngomong satu kata-kata yang gak enak dan sampai hari ini masih Anda simpan. Mungkin bisa jadi saudaramu ataupun mungkin om atau tante Anda pernah ngomong sesuatu yang gak enak dalam hidupmu. Orangnya mungkin sudah gak ada, tetapi perihnya itu masih Anda simpan sampai hari ini. Izinkan malam hari ini menjadi malam kesembuhan buat kita semua. Amin. Engkau gak sanggup, ingat selalu ada Roh Kudus yang akan memampukan kita. Minta kekuatan dari Roh Kudus. Roh Kudus, aku gak sanggup, tapi aku percaya kekuatan tanpa batas, roh yang tidak terbatas, kasih yang tidak terbatas, itulah pribadimu. Mampukan aku hari ini. Amin.
terakhir. Saya akan tutup dengan ini. Mungkin ada beberapa dari Anda yang mungkin pahitnya itu sudah parah sekali. Yang keempat yang saya belajar, kalau kepengen hatimu sembuh hari ini, minta hati yang baru dari Tuhan. Yeskiel 36 ayat 26 mengatakan, maka kamu kuberikan hati yang baru dan pikiran yang baru. Hatimu yang sekeras batu itu, yang susah untuk mengampuni, yang gak mau taat itu, akan kuganti dengan hati yang taat, yang mau mengampuni. Hatimu mungkin sekarang sudah begitu parah kondisinya. Surga selalu punya stok hati yang baru buat kita. Minta hati yang baru. Hati yang baru kau berikan untukku dapat melihat. Kalau hatimu diperbarui, engkau bisa melihat apa? Rencanamu indah. Kau ada di setiap jalanku. Sambil panggil berdiri yuk sama-sama. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Angkat tanganmu sama-sama. Kaulah segala. Katakan sama-sama. Di dalam hidup Tuhan, Kau mau kami sembuh hari ini. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Hanya Engkau yang kupandang, Kaulah yang kupandang. Kalau Tuhan suruh kami mengampuni, kami mau belajar mengampuni. Selama hidup mengasihi-Mu Tuhan. Katakan memuliakan-Mu. Panggil dia Bapa. Bapa, lawan setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Oh Tuhan, Kaulah segalanya di dalam hidupku Tuhan. Kami mau tangkap hati-Mu Tuhan. Hati yang mengampuni. Yes. Katakan mengasihi-Mu. Yes. Memuliakan-Mu. Panggil dia Bapa. Angkat tanganmu terus. Tuhan mau berkarya saat ini. Yes. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan
Mengampuni itu kasih. Mengampuni itu indah. Damai sejahtera, sukacita tak terkata, hati yang melimpah. Sama-sama. Mengampuni itu memberi. Mengampuni itu rela. Takkan ku tolak kerinduanmu ya Bapa. Ampuni sesama. Semua pejamkan mata. Kalau kau datang ke tempat ini, setiap kali kau teringat satu nama, bisa jadi itu orang tua kandungmu. Bisa jadi itu mertua atau menantu. Bisa jadi itu adalah adik ataupun ipar. Kakak adik ataupun ipar. Bisa jadi itu teman Anda. Saudara Anda. Om tante Anda. Ponakan Anda. Bisa jadi itu rekan kerja Anda. Bisa jadi itu pemimpin perusahaan di tempat di mana Anda bekerja. Mungkin Anda udah gak bekerja di sana. Tapi Anda gak pernah lupakan sampai hari ini kejadian yang pernah memainkan hidupmu. Saya ngerasa ada seorang di sini yang kau dituduh menipu, mencuri. Padahal kau gak melakukannya. Namamu, reputasimu jadi hancur seketika. Tapi dengar hari ini hari pemulihan buat hidupmu. Tuhan mau pulihkan engkau. Masa depanmu bukan lagi masa depan yang gelap. Engkau akan melihat terang Tuhan bekerja dalam hidupmu. Habis gelap, terbitlah terang terjadi malam hari ini. Yes. Izinkan Tuhan membawa terobosan dalam hidup. Izinkan kasih Tuhan memulihkan saat ini. Kalau engkau mau mengampuni, engkau mesti ingat dulu pengampunan Tuhan yang berulang-ulang kali yang gak pernah ada habisnya buat engkau. Jujur. Berapa kali engkau bikin salah? Berapa kali engkau bikin dosa? Bahkan ada satu dosa yang sampai membuat Yesus mesti serahkan nyawa. Itulah kita. Kalau Tuhan sudah lakukan itu, hari ini lakukan buat orang lain. Firman Tuhan berkata, kalau engkau tidak mengampuni, maka Bapakmu yang di surga tidak juga mengampuni kamu. Izinkan hari ini, ketika engkau mengingat kasih kebaikan Tuhan, mulai perkatakan pengampunan bagi orang-orang yang menyakiti Anda. Hatimu belum bisa, tapi perkataanmu bertindak dengan iman sama-sama yuk. Saat ini saya mau ajak Anda 1-2 menit ke depan dengan begitu singkat dan Anda bisa melakukan mulai hari ini. Biar kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi saat ini. Mulai perkatakan, sebut nama orangnya, sebut nama orangnya. Katakan, aku mengampuni yang ini Tuhan. Aku melepaskan berkat bagi orang ini. Aku melepaskan berkat buat orang yang menyakiti aku. Lakukan dengan iman. Bertindak dengan iman. Kata-kata mulai dikeluarkan. Ketika engkau bertindak dengan iman, Tuhan yang bekerja. Bukan kemampuanmu. Kemampuanmu terbatas. Tetapi kuasa kasih Tuhan tidak terbatas. Bertindak dengan iman. 1-2 menit ke depan ini. Pakai malam hari ini menjadi malam pemulihan besar-besaran. Yes, 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 yes. Kalau engkau mau nangis gak apa-apa. Ambil waktu ini benar-benar. Supaya hatimu bukan bertambah pahit. Supaya dosisnya jangan sampai meningkat. Hari ini izinkan Tuhan menyembuhkan dengan total saat ini. Sampah-sampah itu mulai dikeluarkan. Racun itu mulai dihancurkan. Yes. Ya. Sebut nama orangnya. Lepaskan berkat bagi orang itu. Lepaskan berkat buat orang yang menganiaya Anda. Yes. Ada seorang wanita di sini. Engkau ditinggalkan sama seorang pria. Ternyata dia lari dengan wanita yang lain. Hatimu begitu pahit. Tapi hari ini Tuhan sedang mau merubah duka citamu menjadi sukacita.
engkau bukan lagi orang yang berduka. Karena kasih Tuhan menyembuhkan engkau saat ini. Posisimu gak gampang, saya tahu. Tapi ingat, ketika hatimu pulih, Tuhan akan membela engkau habis-habisan. Tangkap ini. Izinkan Tuhan yang bertindak. Kepahitanmu akan membawa malapetaka. Tangkap ini. Tetapi kesembuhanmu akan membawa kemurahan Tuhan berlimpah. Izinkan kasih Tuhan yang menang hari ini. Izinkan kasih Tuhan yang bekerja saat ini. Lepaskan berkat. Lepaskan berkat. Lepaskan pengampunan saat ini. Yes. Saya melihat anak-anak mengampuni orang tuanya. Ya, ampuni mereka. Mungkin mereka sempat salah mendidik Anda dengan begitu keras sampai membuat engkau pahit. Orang tua, lepaskan pengampunan buat anak-anakmu. Ada orang tua di tempat ini yang merasa ditinggalkan anak-anaknya. Izinkan hari ini kasih Tuhan yang memulihkan dan memuaskan kita saat ini. Ya Tuhan. Tuhan, engkau dahsyat di tempat ini. Ada beberapa yang gak mampu untuk melakukannya. Doa sama-sama, katakan Roh Kudus, mampukan aku. Roh Kudus, mampukan aku. Minta hati yang baru dari Tuhan. Minta hati yang baru dari Tuhan. Kalau hatimu begitu pahit, Tuhan punya stok hati yang baru buat hatimu. Hati yang pahit digantikan dengan hati yang bersih, yang dipenuhi oleh kasih Tuhan saat ini. Izinkan Tuhan kasih engkau hati yang baru. Ya. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini malam kesembuhan. Tuhan, aku berdoa secara khusus. Yes Tuhan, aku berdoa. Kalau ada keluarga yang hubungannya rusak saat ini, aku minta Tuhan, kasih-Mu melawat saat ini. Menyatukan kembali. Kesatuan terjadi. Kesatuan terjadi. Tahun ini akan menjadi tahun jawaban doa kami. Pemulihan keluarga terjadi. Pemulihan hubungan terjadi. Setiap pasangan dipulihkan. Cinta yang sudah tawar kembali, hangat kembali. Hubungan yang saling melukai jadi hubungan yang saling membangun satu dengan yang lain. Kami percaya terjadi pemulihan di dalam nama Yesus malam hari ini. Yes. Tuhan, aku berdoa buat gereja di tempat ini. Kalau di sini ada hubungan yang rusak antara pemimpin dengan jemaat, pemimpin dengan pelayan, pelayan dengan sesama pelayan. Hari ini Tuhan, aku berdoa, lawatan kasih Tuhan menyembuhkan kami. Gesekan yang terjadi, apapun yang pernah dialami, Tuhan Kau selalu punya solusi. Dimulai dengan hati kami sembuh, dimulai dengan hati kami pulih. Kami terima lawatan kasih Tuhan malam hari ini, menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Katakan, di saat aku percaya, yes, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Katakan kasih. Angkat tangan sama-sama. Yes, kamu. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku.
Siapa mau lebih lagi ngalami lawatan kasih Tuhan, kasih tepuk tangan yang luar biasa. Begitu besar kasih. Sampai tepuk tangan yuk. Kau berikan anakmu ya. Di saat aku percaya, kasih-Mu Tuhan melawat kami. Kami gak mau lagi dikuasai kepahitan, tapi dikuasai indahnya kasih Tuhan. Bukan sebagai hakim, amin, tapi penyelamat yang berkorban. Katakan, untuk diriku Kau tebusku, kasih angkat tanganmu sama-sama. Katakan, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Katakan, ingat pilu-Nya, nyanyikan. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan luka. Amin. Kasih Yesus, sama-sama katakan, kasih-Mu membebaskanku. Music, come on. Katakan, kasih-Mu, kasih-Mu bebaskanku. Katakan, lepaskan, lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikan, hanya Yesus. Katakan, hanya Yesus. Katakan, kasih-Mu, kasih-Mu bebaskan. Hanya kasih-Mu Tuhan, lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikan. Katakan, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang terus kami mau mengalami kasih Tuhan. Katakan, kasih Yesus. Nyanyikan kasih Yesus. Begitu manis, begitu indah. Ingat pilu-Nya, nyanyikan sama-sama. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus. Katakan, kasih Yesus, come on. Kasih Yesus, sembuh, sembuh. Kami terima lawatan kasih Tuhan sekali lagi. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada.
sekali lagi buat setiap kita. Hari ini hari kesembuhan. Semua sampah mesti keluar dari hidup kami. Semua racun mesti keluar dari hidup kami. Kepahitan dihancurkan. Kesembuhan Tuhan nyatakan. Tuhan, hamba-Mu gak sabar, kami gak sabar untuk melihat. Karena di mana ada kesatuan, di situ ada pengurapan dari Tuhan. Di mana ada kesatuan, di situ ada embun, kreativitas, kesegaran, sukacita yang berlimpah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Dan Alkitab berkata, Mazmur 133, di mana ada kerukunan, di mana ada kesatuan, berkat gak perlu dikejar, diperintahkan sama Tuhan untuk datang dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, Kau terlalu dahsyat. Hati kami disembuhkan. Terima kasih. Kasih-Mu terus melawat kami. Mungkin besok-besok kami masih bisa melukai dan dilukai. Tetapi hari ini kami mau terus untuk mengampuni. Berulang-ulang kali terus. Seperti Yesus mengampuni kami. Kami juga harus mengampuni orang sekeliling kami. Roh Kudus mampukan kami. Kasih kami terus setiap hari hati yang baru. Diperbarui terus. Selalu bersih. Selalu bersih. Karena di mana ada kekudusan, di situ Tuhan bekerja dengan heran. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus, kami terima berkat kesembuhan hari ini. Dipulihkan untuk memulihkan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Kasih tepuk tangan luar biasa Bapak.